Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan membacakan cerita Mayat yang Kembali karya Ray Rizal. Ini buku Mayat yang Kembali ini adalah kumpulan cerita pendek. Penerbit Balai Pustaka, cetakan pertama tahun 1997. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Aku sangat respek pada sobatku Rastu. Aku menghargai kesederhanaannya. Bagi Rastu, menjadi orang yang sederhana itu tidak mudah. Apalagi Rastu anak orang kaya yang hartanya melimpah ruah. Suatu hari Rastu menceritakan penyakit tumor yang diderita oleh ayahnya, tumor otak yang bersemayam di kepala Nadira, ayahnya itu. Baru diketahui seminggu lalu setelah terlanjur mengganas, harapan hidup baginya sangat tipis. Aku sudah biasa menyaksikan Rastu dalam keadaan terkendali menghadapi segala kesulitan. Sekarang aku melihat bagaimana ia menyongsong kemungkinan datangnya ajal atas orang yang dicintainya. Akan tetapi menurutku nyaris tak ada bedanya. Rastu tidak memperlihatkan tanda-tanda kegelisahan dan kebingungan. Ia tampak tenang saja. Aku rela ayahku meninggal. Kasihan kalau dia menderita, ujar Rastu. Tetapi ibu, adikku Alia, dan Bahran tidak siap. Aku tidak heran mendengar penuturan Rastu. Aku sudah maklum bahwa Rastu seringkali memiliki pikiran atau pendapat yang berbeda, atau bahkan bertentangan dengan anggota keluarganya. Mati itu sesuatu yang pasti, hanya waktunya saja yang kita tidak tahu. Rastu menjelaskan kepadaku. Pagi itu ketika ayahnya meninggal, aku datang melayat. Wajah Rastu tetap tenang, laksana laut yang tak bergelombang. Sorot matanya tetap jernih, seperti langit tak berawan. Sebaliknya, ibu dan adik-adik Rastu terseduh sedan berselang-seling dengan raungan. Matanya Nyonya Nadir merah dan sembab karena kebanyakan menangis. Wanita itu bagai pohon tanpa akar yang dengan mudah dapat ditumbangkan oleh angin. Sementara itu dua anaknya seperti ikan dilempar ke dapat, menggelepar tak mampu bangkit dengan kekuatan sendiri. Puluhan karangan bunga berjejer di halaman rumah almarhum Nadir. Mereka yang ingin menyampaikan rasa duka cita harus antri untuk mendapat kesempatan bersalaman dengan Nyonya Nadir. Rumah yang begitu besar dan berhalaman luas nyaris tidak mampu menampung pelayat yang terus mengalir. Dahulu Nadir seorang pejabat di Departemen Pertanahan. Namanya sering muncul di surat kabar, wajahnya kerap tampil di televisi. Popularitas Nadir memang tidak dapat dihindari. Kasus-kasus tanah yang diekspos media massa sangat menonjol dan menyita perhatian masyarakat. Dengan tangkas Nadir memberi jawaban-jawaban yang mampu meredakan emosi rakyat yang tanahnya tergusur. Untuk itu Nadir mendapat penghargaan dan pujian dari pihak-pihak terkait. Reputasinya pun semakin menanjak dan kekayaannya bertambah. Meskipun begitu, anaknya Rastu hidup secukupnya saja. Ia tidak melanjutkan studi ke luar negeri. Ia hanya tamat dari Fakultas Hukum di dalam negeri. Adiknya Alia mengikuti sekolah mode di Paris dan Roma, sedangkan Bahran belajar manajemen di Los Angeles. Pada akhirnya, yang menentukan harkat manusia itu bukan pendidikan formalnya, tapi ukuran moralnya, kata Rastu kepadaku. Ketika mayat Nadir diusung ke pemakaman utara, banyak handai taulan yang mengantarkan. Aku dan Rastu ikut memanggul keranda, bergantian dengan kerabat lain yang ingin menunjukkan atensi. Setelah doa-doa dibacakan, jenazah Nadir yang dibungkus kain kafan dikeluarkan dari keranda, kemudian diturunkan ke liang lahat.
Ternyata mayat tidak pas dimasukkan ke dalam lubang yang tersedia. "Mengapa lubangnya kurang panjang?" seru seseorang. "Ukuran mayat tidak sesuai dengan liang lahat," sambung yang lain. "Tadi sudah diukur, memang begini ukuran yang normal," terdengar jawaban. "Itulah kalau bekerja tidak becus," ada yang mengumpat. Suara-suara saling menyalahkan terdengar di antara mereka yang berada di pinggir lubang. Sudah, masalah kecil jangan diperuncing. Gali lagi, gali lagi," Rastu berseru cukup keras. Jenazah Nadir dimasukkan kembali ke dalam keranda. 4 orang penggali kubur bergegas mengayunkan cangkul untuk memperpanjang liang lahat. Aku dan Rastu berpandangan seperti biasa. Rastu tidak memperlihatkan reaksi menyesali siapapun. Ketika lubang makam telah dianggap cukup panjang melebihi ukuran mayat, aku dan Rastu langsung terjun ke liang lahat untuk menyambut mayat. Ternyata lubang itu masih tidak muat juga. Kejadian itu terulang sampai 3 kali. Barulah orang-orang tersadar bahwa ada sesuatu yang ganjil. Komentar pun riuh bermunculan. "Kenapa ya? Ada apa ini? Mayat itu makin memanjang. Orang mati tidak mungkin tumbuh lagi. Tanahnya barangkali yang menyempit. Mungkin terjadi longsor di wilayah ini. Sudahlah, gali lagi lubang itu," seru Rastu cukup berwibawa, menghentikan suara-suara yang saling melontarkan argumen. Kuburan pun digali lagi. Keringat bercucuran dari segenap tubuh penggali kubur. Suasana mendadak hening. Hanya terdengar suara cangkul yang kadang-kadang terbentur pada batu dan napas terengah-engah para penggali. Awan mendung perlahan-lahan melingkupi angkasa. Cuaca yang semula terang benderang menjadi kelabu dan suram. Udara di areal yang luas dan terbuka ini berembus tajam. Tampak para pelayat menyekapkan tangan mencoba menghalau tusukan angin dingin. Mayat diupayakan masuk kembali ke lubang tetapi tetap tidak berhasil menjejak di dasar tanah. Mayat itu bagai gabus yang dilemparkan ke air tetap timbul ke permukaan. Meskipun sudah berkali-kali dibenamkan. Tiba-tiba seperti ada yang mengomando, para pelayat serentak berlari lintang pukang. Ada yang terjatuh, lalu bangun lagi dan melanjutkan larinya. Ada yang terinjak, lalu bangkit terbirit-birit dan tersaruk-saruk, menyeret kakinya menjauhi makam. "Setan! Setan! Hantu! Hantu!" Semua orang berlari termasuk istri dan 2 anak Nadir, tidak terkecuali para penggali kubur. Tinggal aku dan Rastu terpukau menyaksikan kehebohan ini. Upacara pemakaman yang biasanya sakral telah berubah menjadi medan huru-hara. Sementara itu, sang mayat dibiarkan tergeletak di bibir makam dan tidak dikembalikan ke keranda. Kain kafan yang semula putih bersih telah menjadi kecoklatan karena bercak-bercak tanah. Di sana-sini malah tampak kotoran lumpur. Kuburan menjadi lengang, tidak seorang pun yang tersisa kecuali kami berdua. Sadar pada apa yang terjadi, aku dan Rastu berunding. Kami sepakat untuk mengebumikan jenazah Nadir di pemakaman lain yang petugasnya tidak tahu apa yang telah terjadi di pemakaman ini. Kami harus bergerak cepat, jangan sampai tim peliputan televisi di kota ini mencium peristiwa yang kalau ditayangkan bisa menjadi sangat menggemparkan. Pasti akan terjadi berbagai penafsiran. Untunglah reporter televisi hanya meliput berita kematian Nadir di rumah duka, tidak ada yang ikut ke pemakaman. Aku dan Rastu akan membawa jenazah ke pemakaman timur, akan tetapi tidak mungkin kami berdua mampu mengangkat keranda besi yang berat itu. Kami sepakat menggotong jenazahnya saja. Di pelataran parkir, ambulan sudah tidak kelihatan, tinggal mobil pick-up yang tadi dikemudikan oleh Rastu. Mau tidak mau, kami harus merelakan sang mayat dibaringkan di bak belakang, ditutupi terpal. Ketika sampai di pemakaman timur, aku terpaksa mengarang cerita kepada petugas dan penggali kubur semata-mata agar mereka bersedia menyediakan fasilitas pemakaman.
Ternyata kejadian yang sama terulang lagi. Mayat itu masih tidak dapat dimasukkan ke dalam lubang. Ketika dicoba dikuburkan dengan cara berdiri, kepalanya selalu muncul di permukaan. Menjelang sore hari, kami mencoba menguburkannya di pemakaman selatan, tetapi tidak juga berhasil. Setelah gagal mengembumikan mayat di pemakaman barat, kami pun putus asa. Tiba-tiba terlintas ide di benakku untuk membakar saja mayat itu. Namun tidak mungkin aku mengusulkannya begitu saja kepada Rastu. Aku khawatir dia marah, meskipun aku tahu dia tidak pernah marah. Kalau begitu, kita bakar saja, cetus Rastu. Aku terkejut mendengar usul sahabatku itu. Rupanya jalan pikiran kami sama. Lalu kami berangkat ke tepi pantai yang sepi. Setelah membeli cukup banyak kayu bakar, kami meletakkan jenazah di atas tumpukan kayu setinggi 3 meter. Api dinyalakan sendiri oleh Rastu. Dalam sekejap, kobarannya menjalar ke sana kemari, menerangi kegelapan malam. Suara ombak yang memecah di bibir pantai berpadu dengan suara kemeresek kayu yang terbakar dan desau angin. Aku menggigil. Entahlah yang terjadi pada Rastu. Kami membisu. Kami menyaksikan dari kejauhan. Lidah api mulai menjilati mayat yang terbujur kaku itu. Tentu dalam sekejap tubuh Nadir akan hangus menjadi abu. Kami menunggu dengan sabar selama 1 jam sampai tumpukan kayu menipis dan tinggal arang yang berserakan. Ketika kami mendekat, kontan kami tercekat. Ternyata mayat tersebut masih utuh dan dalam keadaan terlentang. Hanya kain kapannya yang habis terbakar sehingga mayat menjadi telanjang bulat. Terpaksa kami memutar otak mencari jalan lain lagi. Tibalah kami pada gagasan untuk membakar mayat itu di krematorium. Kali ini kita tidak mungkin gagal, kata Rastu. Aku menatapnya tanpa menyahut. Memang sepanjang sejarah krematorium belum pernah ada mayat yang selamat bila dimasukkan ke dalam oven yang panasnya luar biasa itu. Kuharap mayat Nadir tidak terkecuali hancur menjadi abu. Cukup lama kami menunggu, mulai dari petugas memasukkan mayat Nadir ke dalam oven yang digerakkan oleh tenaga listrik, sampai oven tersebut padam secara otomatis. Akan tetapi ketika oven dibuka, ternyata sang mayat masih berada di tempatnya, tidak bergeming dan tetap bugil. Aku dan Rastu syok. Baru kali ini aku menyaksikan Rastu terguncang, tampak tubuhnya limbung dan gundah. Tetapi hanya sebentar, kemudian kepercayaan dirinya pulih. Dia mendapat akal baru untuk menyelesaikan mayat ayahnya. Teman ayahku punya kapal pesiar, ujar Rastu sambil membeberkan rencananya. Setelah menelepon seseorang, malam itu juga kami menuju dermaga tempat berlabuh kapal-kapal mewah. Rastu tidak menemui kesulitan apapun untuk meminjam kapal itu, lengkap dengan nahkodanya. Setelah 5 jam perjalanan meninggalkan dermaga, kapal yang berkecepatan tinggi itu memasuki kawasan yang bergelombang. Angin laut bertiup kencang, langit hitam pekat. Di sini banyak hiu, ujar nahkoda yang sudah berpengalaman mengarungi lautan. Kita undang hiu itu dengan daging sapi. Hiu segera datang jika mencium anyir darah. Tanpa membuang-buang waktu, mayat Nadir diturunkan ke laut menyusul daging sapi yang berbau darah. Begitu daging sapi menjamah air laut, belasan hiu bermunculan menyambar ke sana kemari. Dengan moncongnya yang garang, dalam sekejap potongan-potongan daging itu lenyap. Akan tetapi sang mayat tetap terapung-apung di permukaan laut, mengambang bagai perenang yang sedang memperagakan gaya punggung. Anehnya, hiu-hiu yang terkenal ganas itu tidak sedikit pun menyentuh mayat itu. Hiu-hiu itu malah pergi menjauh dan dengan cekatan menukik ke dalam laut yang gelap. Benar-benar keterlaluan, desah Rastu dengan murung. Mayat yang telanjang itu kemudian diangkat kembali ke atas kapal. Malam sudah larut, kami tertidur di atas kapal. Keesokan harinya,
kapal diarahkan ke suatu wilayah dengan gugusan bukit karang dan padang-padang stepa. Padang tandus yang hanya ditumbuhi pohon-pohon kaktus dan belukar itu tidak dihuni manusia. Di sini burung nazar dan burung gagak bersarang dan berkembang biak. Setelah menempuh perjalanan berjam-jam, akhirnya kami tiba di tempat itu. Seketika perasaan ngeri menyergapku. Angin yang berembus meniupkan bau anyir dan bau bangkai yang memualkan. Dengan kayu seadanya kami membuat tanduk untuk menggotong mayat. Nahkoda membekali kami teropong dan senapan. Ia sendiri harus menunggui kapal karena tidak ada dermaga untuk menambatkannya. Aku dan Rastu kemudian berjalan menuju suatu tempat yang dapat mengundang minat burung-burung pemakan bangkai itu. Akhirnya kami tiba di kawasan terbuka yang dipenuhi tulang belulang hewan yang mati sebagai mangsa. Di sini kami meletakkan tanduk berisi mayat Nadir setelah membuka kain penutupnya. Lalu kami buru-buru menjauh. Dari jarak tertentu kami menunggu sambil bergantian meneropong. Bila aku meneropong, Rastu bersiaga dengan senapan, begitu pula sebaliknya. Kami harus waspada terhadap keselamatan diri kami sendiri dari kemungkinan terjadinya serangan oleh burung-burung buas itu. Cukup lama kami menanti, kami berharap pada angin agar segera mengabarkan kepada burung nazar dan gagak bahwa ada hidangan yang tersedia untuk disantap. Tentu dengan paruh dan cakar-cakarnya yang tajam, tubuh Nadir akan menjadi tengkorak dalam sekejap. Kami sendiri telah mencium bahwa mayat Nadir telah mulai menyebarkan bau busuk. Wah, 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 kak. Terdengar dari kejauhan suara besar dan keras sekelompok burung nasar. Burung-burung itu mengepakkan sayap bagai pesawat pemburu, melesat ke arah mayat. Wak, wak, wak. Disusul oleh sekelompok burung gagak hitam yang bersuara berat dan dalam. Kawanan itu terbang lebih rendah, seperti gumpalan mendung yang berarak. Semakin banyak burung nazar dan gagak datang dari berbagai arah yang berputar-putar membentuk formasi, seperti jala raksasa melingkupi bumi. Jika selama ini kami hanya mendengar atau membaca cerita atau menonton film tentang burung nazar dan gagak, kini kami menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Burung-burung liar itu akan beraksi. Sebetulnya aku tidak tega menyaksikan pembantaian terhadap mayat ayah sahabatku, akan tetapi tidak ada jalan lain untuk melenyapkan mayat itu. Kami tunggu menit demi menit, pembantaian itu tidak kunjung terjadi. Burung nazar dan burung gagak hanya berputar-putar di sekitar mayat itu. Sekali-sekali hinggap di atas tanah, kemudian terbang lagi, menjauh, dan akhirnya menghilang. Apa yang kami harapkan tidak terjadi. Sosok burung yang menakutkan itu ternyata tidak memperlihatkan naluri kebuasannya terhadap mayat yang kami bawa dengan susah payah. Padahal mayat kami inginkan dapat lenyap secara alamiah. Kelompok demi kelompok burung itu telah pulang ke sarangnya, tinggal kesunyian semesta yang mencekam. Dengan lesu kami menghampiri mayat Nadir yang tetap seperti semula utuh, telanjang. Kami menggotongnya lagi melewati laut yang sama, melewati daratan yang sama, dan membawanya kembali ke rumahnya yang besar berpekarangan luas. Di depan pintu, istri dan anak Nadir terbelalak melihat mayat orang yang mereka cintai dibawa pulang. Tamat pemirsa, cerita mayat yang kembali. Dicukupkan sekian, semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.